Shalom, apa kabar? Baik ya, Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Petnya boleh dibantu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan langsung, menyampaikan firman Tuhan. Bulan ini adalah bulan janji Allah kepada kita. Dan kita tahu bahwa janji Allah sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita nggak usah nagih-nagih janji Allah lagi. Karena semua sudah lengkap saat kita hidup di dalam Dia. Namun masalahnya, kalau kita berangkat dari awal, saya mau flashback lagi Bapak Ibu. Karena saya bersyukur ya, tahun 2025 setelah saya menetapkan untuk memberikan tema lagi bulanan dan tahunan, terus saya giring Bapak Ibu untuk membaca renungan harian dari awal kita bersama-sama. Saya hitungnya 4-5 tahun baru selesai Bapak Ibu. Ya kalau satu hari satu pasal dan libur minggu karena semua biar ke gereja dengar firman Tuhan. Saya bersyukur dari awal kejadian saat Bapak Ibu membaca dan membahas, maka di situ Bapak Ibu kan melihat betapa baiknya Tuhan atas kehidupan manusia dan di mana Tuhan sudah menyatakan bahwa janji Allah akan digenapi kepada kehidupan manusia lewat penebusan anaknya yang tunggal. Karena dosa itu merusak segalanya. Dosa adalah akar awal dari kejahatan. Dosa juga adalah awal dari kehancuran. Jadi jangan simpan dosa. Amin. Karena itu awal dari kejahatan dan awal dari kehancuran. Jangan simpan dosa, jangan lakukan dosa, karena akibat dosa itu sangat merusak kehidupan manusia. Kita tahu bahwa dari awal kehidupan manusia, saat penciptaan dicatat di Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Peristiwa ini dicatat menjadi informasi bagi kita semua. Dan selanjutnya setelah mereka diusir dari taman itu, terus mereka memiliki anak yang namanya Kain dan Habil. Tidak ada model sehingga Kain bisa membunuh adiknya. Dosa tidak perlu contoh, karena dosa itu langsung mengakibatkan kerusakan total dalam jasmani manusia maupun batinia manusia. Kain gak ada rasa iba, langsung bunuh adiknya. Gak ada rasa bersalah kalau kita lihat di Alkitab. Kenapa? Karena dosa sudah merusak kehidupan Kain. Ternyata itu pasal 4. Di pasal 6 Alkitab mencatat, kalau Bapak Ibu belajar kemarin-kemarin, baca renungan harian, Alkitab mencatat bahwa dosa yang diperbuat manusia ini bukannya malah berkurang, tetapi dosa dan kejahatan manusia ini makin bertambah besar. Ya, dari Adam Hawa, Kain melakukan dosa, Habil sudah nggak ada. Manusia berkembang bukan malah dosanya berkurang, tapi makin bertambah. Bahkan dosa atau kejahatan ini bukan hanya sudah meracuni fisik manusia, tapi dosa ini juga sudah mulai menginjeksi batinia manusia. Dan di dalam batinia ini ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak atau kemauan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya, bahwa saat manusia melakukan perbuatan dosa secara fisik tubuh, itu sesungguhnya yang tercemar bukan hanya tubuh saja, tetapi juga batin. Makanya saya pernah berkata bahwa dosa itu mulai dari dosa pikiran, sama-sama katakan dosa pikiran, dosa penglihatan, dosa perkataan, dosa perasaan, dan dosa perbuatan. Ada 5.
Karena di pikiran kita bisa berdosa, betul? Dengan penglihatan kita bisa berdosa, betul? Dengan perkataan kita bisa berdosa, betul? Dengan perasaan perasaan ini kita bisa berdosa, betul? Apalagi dengan perbuatan kita. Dan saat sekali dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia, maka dosa itu akan menjalar kemana-mana seperti kanker, Bapak Ibu. Oleh karena itu makin banyak umur manusia, makin banyak pula perbuatan dosa yang dilakukan. Benar gak Bapak Ibu? Hari ini lahir seorang perempuan cantik. Ya, biar mama papanya aja yang mendeklarasi namanya. Meskipun saya sudah tahu Bapak Ibu. Dia enggak bisa berbuat dosa, betul? Nanti umur sebulan masih enggak bisa apa-apa. 2 bulan, 1 tahun. Dia masih enggak bisa berbuat dosa secara sadar. Tapi bayi yang sudah berumur 3, menjadi anak balita, 4, 5, mulai ngeselno orang tua nih. Dan saya melihat sendiri ada balita yang suka bohong. Balita bisa bohong Bapak Ibu. Ini kemajuan teknologi dan kemajuan dosa ini Bapak Ibu. Ya, balita bisa bohong sekarang. Makin bertambah besar, kita berkata, si cilik, masih kecil aja sudah pinter bohong. Apalagi kalau sudah besar, masternya ini, grandmaster mungkin. Jadi makanya saya katakan bahwa makin bertambah umur manusia, maka dosa yang diperbuat semakin banyak, maka semakin banyak. Makanya perlu yang namanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dikarunia umur panjang, harus makin rajin datang beribadah. Makin Bapak Ibu dikarunia umur panjang, lakukan hal yang terbaik, makin banyak baca firman Tuhan. Bukan makin tua, makin banyak gibah. Yang setuju katakan amin. Karena di sana, orang tua-tua, yang tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek, memiliki perkumpulan gibah Bapak Ibu. Jadi mereka akan tanya, kira-kira ada informasi terbaru apa hari ini? Kok tua makin berbuat hal yang tidak baik. Kita melihat ini Bapak Ibu. Di Kejadian pasal 6. Sama-sama katakan 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia berbuat dosa dengan tubuh jasmaninya, sebenarnya batinnya juga ikut tercemar. Jadi saat dosa sudah ada dalam tubuh kita, maka kita harus terus berjaga-jaga supaya batinia kita tidak dikuasai oleh dosa dan keinginannya. Karena sudah jelas dikatakan firman Tuhan, bahwa makin banyak manusia, makin besarlah perbuatan dosa mereka. Dan kecenderungan hatinya, kecenderungan batinianya, kecenderungan jiwanya hanyalah membuahkan apa Bapak Ibu? Kejahatan atau dosa semata-mata di mata siapa? Tuhan. Ini repot ya, karena ada orang yang merasa bahwa apa yang saya lakukan secara fisik tidak pengaruh Pak dengan roh dan jiwa saya. Tidak bisa. Alkitab mengatakan bahwa saat kamu berbuat dosa secara fisik, maka dosa yang kamu perbuat itu akan terus mempengaruhi kamu secara batinia, dan kalau tubuh dan jiwamu sudah dikuasai dengan roh yang tidak baik atau dosa, maka kecenderungannya akan selalu membuahkan kejahatan di mata Tuhan. Makanya saya bilang, Bapak Ibu diem saja, enggak ngapa-ngapain, bisa berbuat dosa. Contoh di rumah, Bapak Ibu sudah masanya istirahat dari kerja, mungkin cuti kerja, mungkin waktunya libur kerja, terus Bapak Ibu kepingin menikmati dan melihat orang-orang
berangkat kerja atau sekolah, hanya santai. Ada kopi, ada regal. Mungkin gitu ya, itu orang tua banget kayaknya ya. Melihat orang-orang jalan, ngantar anaknya, terus dia bekerja. Bisa nggak berbuat dosa kira-kira? Apa yang dia bisa berbuat? Mata, pikiran, anyar si sepeda motori. Perasaanku gajinya 2 juta. Banyak. Padahal diem. Makanya dosa itu dari mana tadi? Pikiran, penglihatan, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Maka Alkitab mengatakan bahwa kecenderungan jiwanya membuahkan dosa. Bapak Ibu, ini susah sekali. Kenapa? Karena kita loh meneng. Seperti ini aja. Bapak Ibu bisa berbuat dosa loh. Mereka kita maksudnya tambah lemu. Jarang yang ngomong tambah ganteng wong kira. Kalau itu Bapak Ibu berbuat baik Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah tercemar oleh dosa dan sering melakukan dosa dalam tubuh jasmani perlu disadarkan dan diperbarui secara batinia di dalam Tuhan. Amin. Ini kayak dikuras. Kayak apa ya? Kayak waktu di Bangil itu apa? Apa ini namanya kalau mau vokal Pak Kasim? Gura. Digura. Gura gitu ya, beda ya. Itu kan Putin ya. Digura. Jadi kita perlu yang namanya terus disucikan, bukan secara fisik saja tetapi secara roh batin ini. Karena jika dosa ini sudah menguasai batinia kita, maka bisa rusaklah hidup manusia karena akibat dosa tersebut. Karena kecenderungannya yang dia lihat, yang dia pikirkan, bahkan yang dia perbuat, dia katakan, dia rasakan, semuanya mengandung dosa, enggak jauh dari dosa. Lihat barang nganggur sedikit diringkes. Tahu maksudnya Bapak Ibu ya? Pindah tempat, maksudnya pindah tempat. Dari tempatnya orang ke tempatnya dia Bapak Ibu. Ini bahasa paling halus. Karena kecenderungannya sudah dosa, maka dia akan susah untuk menghentikan. Hanya firman Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ada kata menyesalah Allah. Ini memakai frase bahasa manusia, antropomorfisme. Artinya apa? Supaya manusia ini terbantu bisa memahami perasaan Allah. Bukan Allah menyesal, nyesel aku, nggak gitu. Tapi manusia dibantu dengan perkataan ini supaya mereka memahami bahwa menyesalah Allah ini adalah gambaran pribadi yang Allah prihatin atau sedih melihat manusia yang rusak akibat dosa yang diperbuatnya. Jadi Allah ini saat melihat kita berbuat dosa, Allah itu prihatin. Allah itu sedih. Karena dosa yang diperbuat oleh manusia bukan membuat manusia makin benar, tapi dosa yang diperbuat oleh manusia membuat manusia makin rusak hidupnya. Tapi meskipun Allah sedih karena melihat manusia yang makin rusak karena dosa, justru Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan rusak. Malahan Allah menunjukkan kasih setianya dari segi manusia yang kita lihat dari kasih Bapak Ibu. Dan di pasal 6 inilah kita melihat satu orang, berangkat dari satu orang yang dikasihi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, karena dia kedapatan hidup benar dan tidak bercela. Namanya Nuh. Ini riwayatnya. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini masih awal Bapak Ibu ya. Kejadian pasal 6. Manusia sudah berbuat dosa dan dosanya sudah sangat banyak di muka bumi ini. Tapi ada satu orang bernama Nuh yang hidupnya benar, sama-sama katakan hidup benar. Yang hidupnya tidak bercela, sama-sama katakan tidak bercela. Dan hidup bergaul dengan Allah, sama-sama katakan hidup bergaul dengan Allah. Awalnya manusia ini enggak ada standar seperti kita. Kita standar kehidupan adalah Alkitab, adalah firman Tuhan, betul?
Makanya kita yang hidup zaman sekarang itu adalah orang yang sangat dianugerahi. Karena kita nggak perlu cari standar lagi, karena standar kita adalah firman Tuhan. Namun zaman dulu, mereka nggak memiliki standar seperti kita. Standar yang menjadi pegangan mereka adalah moral. Moral itu apa Bapak Ibu? Menjalani prinsip yang benar dan baik. Hidup bermoral artinya menjalani prinsip secara benar dan baik. Benar dan baik ini hubungannya dengan manusia sesama dan hubungannya dengan Tuhan. Makanya pada saat Kain membunuh Habil, artinya moral Kain itu sudah rusak. Betul? Zaman dulu membunuh gampang Bapak Ibu. Zaman sekarang kan, gila ya, udah dipenjara, dibilang jahat dan lain sebagainya. Zaman dulu standarnya itu moral. Sekarang standar moral ini dipakai oleh orang Kristen kebanyakan. Kan yang penting saya nggak menyakiti orang itu Pak. Kan yang penting saya nggak resek kepada orang itu Pak. Yang penting saya kan nggak pernah ngurusi kepentingan orang itu. Tapi kenapa saya diurusi? Kenapa dia komen terus kepada saya? Seharusnya kan saat saya nggak ngurusi kehidupan orang lain nggak ngurusi saya dong. Itu standar moral Bapak Ibu. Tapi ada standar yang kedua, yaitu standar spiritual. Di mana standar spiritual ini hubungannya dengan Allah. Menghormati Allah. Artinya menjaga kekudusan dan tidak ikut tercemar dengan dosa manusia yang lain. Dan Nuh berbuat seperti itu. Dia berbuat benar dan tidak bercelah, dan Nuh hidup terus bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita gabungkan dengan ayat 5-6 yang tadi kita baca, maka Nuh baik secara jasmani maupun secara batinia jiwa berusaha untuk tidak mencemarkan dirinya dalam dosa. Amin. Karena dikatakan Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 bahwa seluruh manusia di muka bumi itu makin bertambah jahat. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan ada satu orang yang berusaha untuk hidup tidak tercemar dan mencemarkan diri dengan dosa, baik secara fisik maupun secara batinia. Ini namanya siapa? Nuh. Nuh berusaha dengan sadar untuk hidup tidak seenaknya sendiri. Nuh tidak mengikuti kebiasaan banyak orang yang menimbulkan kejahatan semata. Kejahatan di masa lalu tidak ada bedanya dengan kejahatan di masa sekarang. Tidak ada bedanya Bapak Ibu. Sekali dosa tetap yang namanya dosa. Cuman serinya saja berganti-ganti. Ini yang terupdate, contohnya gitu, contoh yang terbaru. Jadi manusia di kala itu zaman Nuh bisa dikatakan mereka hidup untuk dirinya sendiri. Mereka tidak peduli akan orang lain karena mereka sudah enggak bermoral. Bahkan mereka, ini yang paling penting, tidak peduli dengan keberadaan Allah. Ini yang repot. Dosa yang sudah mencemari jasmani dan batinia itu juga terjadi di zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat, saat kita berbuat dosa, kita tidak mengikuti cara hidup yang benar, dan kita mengikuti kebiasaan orang-orang di luar sana, maka kita bisa dikatakan seperti orang-orang di zaman Nuh, mereka yang tidak menganggap keberadaan Allah. Dan orang-orang yang seperti ini, orang yang dia hidup bernafas, tapi pikirannya, perasaannya, semua yang dia lakukan hanya untuk dirinya. Bukan berpusat pada Tuhan. Lihat ini, orang di luar kita, mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang katanya mereka memiliki agama nasionalis, tahu Bapak Ibu maksud saya ya? Iya, kadang ke gereja, kadang ke masjid, kadang ke vihara, semua dijalani Bapak Ibu. Atau bahkan mereka katanya Kristen gak pernah ke gereja, atau Islam gak pernah ke masjid, atau apapun itu gak pernah beribadah.
Mereka cuma berkata tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Kerja boleh, tapi jangan lupakan persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau enggak, Anda berarti memberikan kesempatan kepada dosa untuk menggerogoti dan menguasai hidupmu dengan pola pikir yang baru. Bapak Ibu tidak akan pernah menuruti perkataan iblis, betul enggak kira-kira? Jika tadi pagi jam 6, Bapak Ibu sudah mandi, sudah ganteng, sudah wangi, terus ada iblis datang, ojo ke gereja, jangan ke gereja. Bapak Ibu ngomong apa? Aku tolak demi nama Tuhan Yesus. Iblis nggak datang seperti itu. Tapi iblis datang supaya Anda sibuk. Anda sibuk, Anda butuh, Anda mulai kesal dengan orang, kepahitan dengan orang. Iblis masuknya di situ. Iblis gak akan pernah menang saat dia menjadi dirinya sendiri dan mempengaruhi Anda. Tapi dia tahu dia akan menyamar seperti apa? Malaikat, sudahlah gak usah ke gereja, kerja saja, kebutuhanmu banyak. Ngapain ke gereja? Kamu akan melihat orang itu di sana. Ngapain kamu beribadah? Capek, habis kerja, semalam suntuk. Tapi saya bersyukur, yang tadi malam melayan hari ini datang ke gereja loh Bapak Ibu. Nungguin cucunya datang juga loh. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada banyak orang yang hidupnya sudah tercemar batinnya. Karena apa? Dosa sudah menguasai. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang di zamanmu. Mereka tidak peduli dengan keberadaan Allah. Dan mereka tidak mau tahu tentang Allah. Yang mereka pikirkan hanya dirinya sendiri, kebutuhannya, bagaimana caranya saya bisa hidup dengan baik dan benar, kalau bisa makin hari makin banyak uang dan bertambah kaya. Enggak. Hidup bergaul dengan Allah, dan hubungan yang akrab ini sama, hampir sama dengan apa yang Henok lakukan di pasal yang ke-5. Hidup bergaul dengan Allah artinya Nuh berjalan dalam iman. Peduli dan sadar akan keberadaan Allah di segala aspek hidupnya. Dan Nuh berusaha untuk hidup dalam ketaatan. Berusaha untuk hidup dalam kebenaran Allah dan tidak mencemarkan dirinya dengan dosa. Jangan berkata dosa saat kita membunuh orang, saat kita hanya korupsi, saat kita hanya melakukan hal yang lain. Ingat tadi dosa ada di pikiran, dosa ada di penglihatan, dosa ada di perkataan, dosa ada di perasaan, dan dosa juga ada di perbuatan. Dan ini semua mengandung dosa, dan kalau kita berikan kesempatan kepada dosa ini, dia akan menggerogoti terus dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita teruskan pasal 6 ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-9, berarti Nuh ini bukanlah dongeng atau cerita. Kenapa? Karena Nuh saat hidup benar, hidup tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, Nuh mendapat perintah yang spesifik dari Tuhan. Ini bukan dongeng Nuh ini benar Nuh ini. Hidupnya benar, kelihatan. Di ayat 13-14, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku, Allah, memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Namun, buatlah bagimu Nuh sebuah apa Bapak Ibu? Bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya cuma ngambil kapal besi, bukan kapal kayu Bapak Ibu. Kepada Nuh yang dikenal dalam Alkitab ini orang yang benar, orang yang tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Kepada orang yang seperti ini, Allah memberikan sesuatu yang baru. Allah memberikan sebuah penglihatan, sebuah kunci untuk masa depan. Bagi Bapak Ibu dan saya, saat kita hidup bergaul dengan Tuhan, berusaha hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
maka Dia membisikkan masa depan untuk kita. Dan kalau kita melihat Wahyu, kita tahu, tidak ada agama yang seperti kita. Dari awal penciptaan sampai akhir dunia, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali ke Nuh. Nuh yang hidupnya benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Allah mempercayakan sesuatu yang baru kepada dia. Sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada. Yaitu bahtera dan air bah. Allah tidak munculkan dan menurunkan air bah dari surga. Tetapi Allah memperintahkan Nuh untuk membuatnya. Kenapa Allah memperintahkan Nuh? Karena Allah tahu saat Nuh diperintah pasti taat melakukan. Kenapa? Karena hidup Nuh hidup benar, hidup Nuh hidup yang tidak bercela, dan hidup Nuh adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Allah tahu persis saat Allah memerintahkan Nuh bikin bahtera, Nuh pasti melakukan. Karena Nuh adalah orang yang taat, tidak seperti orang di seluruh dunia saat itu. Ini Bapak Ibu yang saya maksudkan. Mungkin kita sama-sama dengar firman Tuhan, tapi belum tentu kita taat. Betul enggak kira-kira? Dengar, kita sama-sama dengar firman Tuhan, belum tentu kita mau melakukan. Saya kasih kabar, Allah itu suka kepada orang yang taat. Allah berkenan jika manusia itu tidak hidup dalam dosa, namun berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak mencemarkan dirinya dengan dosa. Allah tidak memusnahkan semua manusia. Dia hanya menyisakan siapa? Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan. Ini yang dinamakan anugerah Bapak Ibu. Amin. Jadi seluruh dunia habis. Cuma Nuh dan keluarganya diselamatkan. Jadi kita harus tetap menjaga iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya itu miris ya, kalau melihat keluarga dulu rajin ke gereja bersama-sama, sekarang besar sudah nggak ikut Tuhan lagi. Orang tuanya saya lebih miris lagi, nggak apa-apa kan Pak, nanti kan sadar-sadar sendiri ya Pak ya. Jangan. Engkau yang punya anak perempuan, jangan suruh mereka, jangan legalkan mereka untuk berpacaran dengan orang yang di luar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau enggak, satu orang saja dalam keluargamu mulai lepas dari Tuhan, artinya satu generasi akan hilang. Betul enggak kira-kira Bapak Ibu? Seperti keluarga kami, saat mereka, istri saya memiliki 6 bersaudara, satu lepas, satu generasi seterusnya akan lepas. Yang kedua lepas, satu generasi lepas, 3 mulai terus Bapak Ibu. Makanya jangan meremehkan yang namanya iman dalam Tuhan. Karena Nuh diselamatkan, karena anugerah Tuhan. Kalau sudah tahu hidup ini diselamatkan dan dalam dapat anugerah Tuhan, maka belajarlah setia kepada Tuhan sampai mati. Karena ini anugerah Tuhan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Ini Tuhan kasih informasi kepada Nuh. Karena Nuh orang yang hidup benar, hidup bergaul dan hidup tidak bercelah. Nuh, aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup, yang bernyawa di kolong langit. Artinya tinggi sekali air ini Bapak Ibu. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan apa Bapak Ibu? Perjanjianku. Hanya dengan orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengadakan perjanjiannya. Dan engkau akan masuk ke dalam apa? Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saya kembali lagi, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Nuh selamat karena Allah memilih dan menentukan Nuh beserta dengan keluarganya untuk diselamatkan dari bencana air bah. Jadi keselamatan yang diterima oleh Nuh adalah mutlak keputusan Allah. Dan keputusan Allah ini terlihat dari ayat 18. Tetapi aku akan mengadakan apa? Perjanjianku dengan engkau. Jadi Nuh ini dipilih oleh Allah untuk dianugerahi
dan semuanya dituangkan dalam perjanjian Allah yang Allah sendiri ucapkan dan Allah sendiri lakukan. Kalau Allah yang berjanji, Allah pasti menepati. Buktinya apa? Nuh disuruh bikin batra, bukan menjadi museum batra itu. Bukan dibiarkan nganggur batra itu. Tetapi ternyata batra yang dibuat oleh Nuh dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Bahkan ada banyak hewan di situ. Ini saya penasaran banget Bapak Ibu tentang kejadian apa yang terjadi di Nuh ini. Allah memberitahu rencananya akan menghancurkan bumi kepada Nuh. Bapak Ibu, orang zaman itu nggak ada yang tahu bahwa bumi akan hancur. Saya mau tanya, Bapak Ibu tahu nggak bumi akan hancur satu kali nanti? Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu, karena ada zaman akhir. Akhir zaman ini akan menghancurkan semuanya. Artinya kita adalah Nuh yang dipilih oleh Tuhan di zaman ini. Makanya hiduplah dalam kebenaran Tuhan, berusahalah untuk menaati firman Tuhan, dan bergaullah dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Kalau kita udah tahu bumi akan hancur, sama dengan informasi yang Tuhan berikan kepada Nuh. Artinya anugerah yang Nuh terima sama dengan anugerah yang kita terima sekarang. Kita masuk dalam bahtera anugerah Tuhan. Tetapi ingat, saat Nuh mendapatkan perjanjian itu, saat Tuhan mengucapkan aku akan memusnahkan bumi, engkau dan keluargamu aku selamatkan. Nuh gak gini, oke, selamat ya Tuhan ya. Aku dan keluarga aku selamat ya, oke, aku tak berbuat jahat Nuh gak gitu. Sampai air bah turun, Nuh dan keluarganya yang sudah menerima anugerah Tuhan dan perjanjian itu tetap menjaga kekudusan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah menerima perjanjian keselamatan itu, jangan pergunakan kesempatan ini untuk berbuat dosa lagi. Amin. Itu ayat firman Tuhan. Kalau kita sudah menerima bahtera keselamatan daripada Tuhan, maka tetaplah tinggal di dalam kebenaran Tuhan sampai waktunya tiba. Jadi, saya miris kalau melihat anak Tuhan, mereka merasa enggak apa-apa, berbuat dosa sedikit, kan Tuhan mengampuni. Oh jangan macam-macam ya, enggak apa-apa lah, dikit-dikit kan enggak apa-apa, yang sana lebih besar dosanya, suka nunjuk-nunjuk orang, enggak apa-apa lah berbuat dosa. Katanya Tuhan sudah selamatkan, kan dia berjanji diselamatkan kita, anak-anaknya. Jangan seperti itu. Nuh tidak melakukan apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh orang dunia. Nuh tetap berbuat benar, berusaha hidup dalam moral yang baik dan spiritual yang baik kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat, sebenarnya Nuh ini punya tugas. Ada dua tugas. Tugas yang pertama membuat bahtera. Tugas yang kedua ada di 2 Petrus. Kita baca sama-sama 2 Petrus ini. 2:3. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Selain Nuh berbuat benar dan dia bertugas membuat bahtera, tugas yang kedua apa Bapak Ibu? Tugas yang kedua apa? Nuh jadi apa? Evangelis. Jadi pemberita kebenaran. Artinya apa? Nuh tidak hanya mau menikmati keselamatan itu sendiri, tapi Nuh berusaha untuk memberitakan kebenaran. Teman-teman, dunia ini akan hancur. Dunia ini akan musnah. Tuhan marah sama perbuatan dosa. Makanya saya bikin bahtera, ini Tuhan yang suruh. Yuk hidup benar yuk kepada Tuhan yuk. Mari kita hidup baik, kita mulai bergaul dengan Tuhan yuk. Yuk jangan tinggalkan Tuhan yuk. Teman-teman yang ngomong apa? Ngomong apa sih kamu Nuh? Wong enak kayak gini berbuat dosa. Kamu juga aneh Nuh. Kamu malah bikin kapal besar. Buat apa kapal itu? Lihat Bapak Ibu. Nuh terus berusaha untuk memberitakan apa? Kebenaran kepada orang-orang lain. Ada banyak orang berkata, keselamatan jangan dipek dewe, jangan diambil sendiri. Jadilah pemberita kebenaran di luar sana. Yang setuju katakan amin. Engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan,
Jadilah pemberita kebenaran dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang lain melihat, semua orang sama saja, penipu, kasar, jahat, dan lain-lain. Jadilah engkau pemberita kebenaran. Engkau hidup benar, engkau mengasihi orang, engkau tidak tipu-tipu sana sini, engkau tidak berbuat kejahatan, dan engkau berkata, hanya di dalam Yesus kamu akan diselamatkan. Tahu enggak, kalau kematian nanti, itu diperhadapkan pada kematian kekal dan hidup kekal. Kalau kamu enggak percaya Yesus, kamu mati selamanya. Tapi kalau kamu percaya kepada Tuhan, dan kamu hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan, kamu dan saya akan masuk surga bersama-sama. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Saya baru ngeh. Ternyata Nuh ini adalah orang yang tidak selfish. Tuhan tahu, Allah tahu. Gak seperti orang yang di zaman sekitarnya, yang saya katakan tadi, hidup tidak bermoral. Dia hanya dirinya sendiri dan terus dirinya sendiri. Aku butuh kok, aku kerja kok, aku lagi mengalami ini kok. Tuhan, nanti minggu depan masih sehat kok. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Ke gereja, kenapa kemarin gak ke gereja? Waduh Pak, dan sebagainya. Kalau Anda mulai selfish, Anda mulai hidup tidak bermoral, dan Anda tidak lagi mulai memperhatikan keberadaan Allah, dan Anda meremehkan tentang persekutuan spiritual dengan Dia, Anda gak ada bedanya dengan orang-orang yang kena alba. Dan Nuh adalah orang yang gak selfish. Saat Nuh menerima anugerah keselamatan dan perjanjian, Nuh mulai memberitakan. Selain dia menjaga dirinya dan keluarganya hidup dalam kebenaran Allah, Nuh juga memberitakan kepada orang lain. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat Nuh memberitakan kebenaran itu, di Matius dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Seperti ayat ini dikatakan, bahwa manusia itu ternyata tidak menghiraukan kebenaran Allah yang disampaikan melalui siapa? Nuh. Mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka. Cari makan. Anakku mau kawin. Sampai mereka melupakan kebenaran Allah. Lihat ini. Makan dan minum, kawin mengkawinkan. Ini semua perbuatan tubuh. Orang akan disibukkan dengan hal-hal ini. Iblis gak akan berkata, gak usah ke gereja. Enggak. Iblis akan sibukkan kita dengan urusan pribadi. Meskipun saat itu orang menganggap Nuh ini seperti orang gila. Sudah bikin bahtera, berbicara terus tentang kebenaran Allah, dan hidup tidak normal seperti mereka yang berbuat dosa. Mungkin ya, Nuh itu mendapatkan tekanan Bapak Ibu. Maknanya apa? Kehidupan Nuh dalam hidup kita. Setelah Nuh mendapatkan janji Allah, maka Nuh hidup tetap taat kepada Tuhan. Menyelesaikan bahtera sampai pada akhirnya. Nggak ada bahtera itu nggak ditambal satu. Loh Tuhan lali bahtera nih, kata tambal 1 meter. Nuh dapat perintah, dia kerjakan sampai selesai. Nuh dapat janji diselamatkan, dia tetap hidup berusaha benar dalam kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus sama seperti Nuh. Nuh ini hidup terus berusaha benar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ini gampang banget berbuat dosa. Sekarang aja Bapak Ibu berbuat dosa. Anak-anak kecil mulai rame, anak isopo saya tak jegal kemarin. Karena ada anak yang lari, Pak izin jegal lari iki ya Pak ya, gitu. Itu udah dosa Bapak Ibu. Kita melihat Nuh ini berusaha hidup terus benar di hadapan Tuhan. Terlihat dari akhir cerita Nuh. Akhirnya apa? Nuh dan keluarganya saat keluar dari bahtera, hanya mereka yang hidup dalam dunia ini. Jadi, pemain musik bisa masuk. Keselamatan itu spesial. Keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya saja.
Saudara dan saya ini sama seperti Nuh. Kita ini diberikan perjanjian oleh Tuhan dan perjanjian itu dimeteraikan lewat karya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan yang kita terima itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena pilihan Allah atas kita. Semua orang akan mati. Ada ayatnya Bapak Ibu. Bencana kematian kekal akan ada pada orang-orang yang tidak dipilih Allah. Namun kita dipilih Allah dan dilewatkan dari bencana kematian kekal. Jika kita sadar dan percaya bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan, karena perjanjian Allah telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka teruslah hidup melangkah dalam kebenaran Allah. Selain itu, juga beritakan keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain berbalik dari kehidupanmu yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan ada orang baru tobat dari luar sana, dia berusaha hidup benar, terus lihat Bapak Ibu di gereja, loh kok podo ambek uripku, sing ngerasani orang, yang suka fitnah orang, yang suka mengkonsumsi hal-hal yang tidak benar, loh mek casingnya tok podo, casingnya tok beda, situ agamanya A, satu agamanya Kristen, tetapi dasarnya sama saja. Ini artinya engkau sedang tidak memberitakan kebenaran Tuhan. Bukan hanya secara ucapan engkau beritakan terima Yesus, tetapi secara tubuh, apa yang engkau lakukan, ini orang lihat. Jangan sampai orang baru mau bertobat, terus melihat Anda, malah gak jadi bertobat. Contoh, ada pemabuk datang ke gereja ini, misal pemabuk berat Bapak Ibu. Wes dia mau bertobat dan lain sebagainya. Lihat gereja, terus mulai dekat dengan satu orang di gereja kita. Semisal, gak ada Bapak Ibu ya, amin. Ini misal. Dia dekat dengan satu orang di gereja. Terus orang ini bilang gini, Mas, sampean tahu ngombe gak Mas? Nggih Pak, pernah Pak. Yuk kancani aku Mas. Piye Bapak Ibu? Loh, orang ini kan mau bertobat dari kehidupan mabuknya dia. Tapi dia kenal orang Kristen, malah diajak minum. Sampean kuat berapa botol Mas? Dia ngomong apa kira-kira? Yo akeh Mas. Gak apa-apa ta Mas ngombe Mas? Gak apa-apa Mas. Minggu kan disucikan dengan darah Kristus Mas. Ini tidak memberitakan kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan kok Pak, aku gak iso khotbah Pak. Aku gak seperti Viko, gak seperti Asa, Pak Agus, Bu Retno, Pak Riko, Bu Desi yang iso ngotbahin orang. Bukan itu intinya. Tapi intinya saat engkau bergaul dengan orang lain yang hari itu kepingin bertobat, tapi melihat perbuatanmu yang jahat, mereka gak balik ke Tuhan, tapi balik yang kejahatan. Ternyata orang Kristen sama saja. Gak seperti itu. Pesan terakhir dari firman Tuhan ini, perhatikan kehidupan roh kita. Dan jangan repot dengan urusan pribadi terus. Yang hanya berpusat kepada kebutuhan jasmani dan batinnya saja. Kenapa? Karena kehidupan jasmani dan batinnya ini kita tercemar oleh dosa. Kalau engkau berpusat terus kepada kebutuhan jasmani dan batinnya yang sudah terinfeksi dengan dosa, engkau gak akan pernah hidup dalam kebenaran Tuhan. Tapi jika Bapak, Ibu, dan saya dan saudara mulai menggeser paradigma kita kepada Allah, kepada hal yang benar, perkara yang di atas, itu ibadah yang kedua. Ini adalah lanjutannya Bapak Ibu. Saya lempar ke perjanjian baru. Maka Bapak Ibu akan diperbarui secara roh. Amin. Jangan sampai ada orang yang seperti tadi mau lepas dari mabuk, malah sampai yang tampani, sampean ajangi ombo, sampean ajak untuk kolaborasi Bapak Ibu. Jangan ya Dek, jangan. Saat orang tanya, Mas dulu kejahatannya apa Mas? Iya Mas, saya pemabuk Mas. Walah Mas, podo Mas, aku ya pemabuk Mas. Tapi yuk sama-sama yuk bertobat yuk sama Tuhan yuk, gitu loh Bapak Ibu. Jangan engkau berani mengajak orang ke gereja, gerejanya apik, gerejanya WL-nya sip semua, pemain musiknya sip, wah pokoknya bagus deh. Tapi perbuatan kita nggak ada beda dengan orang di zaman Nuh.
Jadilah orang seperti Nuh yang sudah menerima perjanjian keselamatan dan dia mengabarkan keselamatan kepada orang lain. Tapi Nuh tidak mencemarkan dirinya dengan dosa. Dia menjaga dirinya dan dia terus mengumandangkan keselamatan dan kebenaran Allah. Jangan kita suka ngajak orang karena pamer. Tapi ajaklah mereka datang ke gereja supaya hidup mereka diubahkan. Dan mereka terima Tuhan kita, amin. Itu Bapak Ibu. Karena perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu spesial. Ini keselamatan bukan murahan. Tidak semua terima keselamatan. Kalau semua terima keselamatan Bapak Ibu, maka gereja ini akan penuh, amin. Kita memberitakan firman, satu desa, satu dusun ini dari zamannya Pak Supae udah berusaha untuk diberitakan firman. Zaman-zaman dulu jemaatnya banyak, tapi gara-gara kematian, waktu itu gereja tidak punya makam, mereka jadi kembali ke kehidupan yang lama. Mereka pernah katanya percaya, akhirnya mereka melepaskan diri dari kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita lihat kehidupan mereka. Makanya saya katakan keselamatan itu spesial. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Janji Allah kepada Nuh digenapi. Hujan turun berhari-hari kalau Bapak Ibu lihat. Berhari-hari. Sampai yang namanya gunung tertutup. Mungkin awan sudah tertutup. Bayangkan air segitu banyaknya seluruh dunia ini Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa bertahan. Hanya Nuh bisa bertahan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita sudah mengerti dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah, berusahalah hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan lakukan perbuatan yang tidak baik. Saya berharap firman ini memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.